waktu ini mungkin hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali asas pondasi dari perkumpulan ini dan semua majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenalkan kita kepada siapa itu Rasulullah. Kenapa? Saya pernah bertanya kepada Sayyidil Habib Umar, Sayyidi, saya ini mau cinta, bagaimana dapatnya? Saya mau cinta, bagaimana dapatnya? Beliau diam sejenak, dan dari salah satu jawaban beliau, mungkin saya tidak akan sebutkan semua, Syekh Umar pernah mengatakan, cinta itu pemberian dari Allah. Manusia tidak bisa mendapatkan itu. Itu 100% pemberian dari Allah. Mungkin kita bisa meminta saja, berdoa saja. Dan selebih itu ada beberapa hal yang bisa membantu kita memperkuat cinta itu. 3 hal kata beliau. Yang pertama adalah kasratul dzikir bil mahabbati wat ta'zim. Banyak mengingat dengan kecintaan dan keagungan. Bagaimana itu? Pada saat kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, kita masuk ke rumah, keluar dari rumah, atau lain sebagainya, lakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan ingat beliau. Mau masuk ke rumah, tidak sengaja masuk pakai kaki kiri, keluar lagi, masuk pakai kaki kanan, dan katakan, saya lakukan ini untuk Nabi Muhammad. Ini hal akan dilihat oleh beliau, dan Allah melihat. Pada saat hal-hal seperti itu terulang berkali-kali, sampai datang saat ijabah, saat Allah membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya, waktu itu kita tidak tahu kapan. Jadi kita melakukan banyak hal seperti ini untuk mendapatkan waktu itu. Jika bertepatan dengan waktu seperti itu, Allah tarik kita. Kasih sayang Allah menyayangi kita yang kesulitan ini ditarik oleh Allah. Dan di situ kita akan pergi ke samudera cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Allah. Sayyidina Imam Al-Haddad mengatakan, Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Wahai Allah, aku minta dzarrah, partikel, atom dari cinta kepada Allah. Afna biha an kulli ma siwallah. Dengan cinta yang kecil itu, aku akan sirna dari segala apapun selain Allah. Wala ara min ba'diha siwallah. Dan pada saat setelah itu, aku tidak akan melihat kecuali Allah. Bagaimana ini tidak melihat kecuali Allah? Kita dengar kemarin waktu Sayyidina Umar berceramah, beliau di Rohah pagi, orang menyebut la ilaha illallah itu ada beberapa martabat. Ada yang menyebutkan la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Ada yang sudah martabat lebih tinggi, tiada yang dituju selain Allah. Ada yang martabat lebih tinggi, tidak ada apapun selain Allah. Karena semua apapun itu Allah yang menciptakan. Seperti itu, wala ara min ba'daha siwallah, dan setelahnya aku tidak melihat siapapun kecuali Allah. Pada saat dia melihat manusia ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Dia melihat langit, dia melihat segala-galanya, seakan dia memandang kepada Allah secara langsung, karena ia memandang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang agung, yang tinggi. Kita bisa sampai kepada situ dengan melakukan hal-hal ini. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad di diri kita, di keluarga kita, di anak-anak kita. Kita tanam itu dengan baik. Jika anak-anak kita tersibukkan dengan melihat tontonan-tontonan yang tidak jelas, dengan melihat kepada orang-orang yang tidak jelas, anak kecil itu seakan dia kaca yang masih bersih. Apapun yang ada di depannya langsung mantul, langsung masuk. Kalau yang dia lihat orang benar, ya dia insya Allah benar. Kalau yang diceritakan kepada dia kisah-kisah para sahabat, insya Allah dia benar. Tapi pada saat anak kecil itu, yang dia lihat orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang mungkin fasik, orang-orang yang mungkin kafir, wal'iyadzubillah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang
paling besar di mata mereka adalah dunia. Harapan mereka adalah sukses di dunia. Yang mereka inginkan adalah menjadi orang-orang yang dunia saja, dunia, 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 dunia. Terus anak kita bakal kemana? Atau saudara kita akan kemana? Atau putri kita akan dibawa kemana sama orang-orang seperti itu? Jika para sahabat dari anak-anaknya kecil, dari waktu mereka bayi, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dulu ulama-ulama salihin, bahkan saya di rumah dulu, selalu setiap hari itu ada seperti beberapa puluh jilid kecil-kecil, buku kecil-kecil. Satu buku itu menceritakan tentang kejadian. Misalkan satu buku tentang peperangan Badar, satu buku tentang peperangan Uhud, satu buku tentang hijrahnya Nabi SAW, satu buku tentang ini, tentang itu. Itu cerita yang dulu saya dengar, yang diceritakan oleh ibu saya. Ini ada asarnya kepada hati seseorang. Jika kita mau anak kita membawa kebaikan kepada kita dengan berbakti kepada kita pada saat kita lemah nanti. Karena orang anak kecil pada saat dia sudah kuat, dia sudah besar, orang tuanya sudah lemah, sudah tidak bisa menghasilkan uang, sudah tidak bisa apa-apa, apa yang akan membuat anak itu berbakti kepada kita? Jika ia mengenal sang Nabi, mengenal Allah, mengenal Rasul, maka itu adalah hal-hal yang membimbing dia untuk berbakti. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perintah-perintah Allah kepada kita untuk berbakti kepada orang tua sangat banyak. Jika anak-anak kita mengerti agama, dia akan mengikuti perintah Allah. Ini menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Dengan mengikat kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan sekeliling kita dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hal yang mungkin tiga hal ini semua mirip tapi tidak sama. Yang kedua adalah melihat alman itu apa? Alman. Alman itu seperti orang yang memberikan kita atau dengan sebabnya kita mendapatkan banyak kenikmatan. Itu namanya man. Orang itu memberikan kepada kita sesuatu tanpa kita berhak mendapatkan sesuatu tersebut. Seperti orang tua kita mendidik kita, memberikan kepada kita, mengasihi kita tanpa kita berhak, tanpa kita meminta, tanpa kita membayar, tidak langsung. Itu namanya man. Jika kita melihat hal yang sampai kepada kita dari kenikmatan di dunia, dari kenyamanan, dari Islam, dari iman, yang sampai kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, dari rahmat Allah yang kita dapatkan karena Nabi Muhammad SAW, pada saat kita mengingat itu, mengulang-ulang itu menanam cinta di hati kita. Dan yang ketiga dan terakhir adalah melihat kesempurnaan dan keindahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Keindahan beliau, kesempurnaan beliau, keindahan wajah beliau, keindahan budi pekerti beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Dengan mengingat tiga hal ini, kita akan mendapatkan, itu akan menanam di hati